Jadi ada plus minusnya ketika si burung kacer yang ada di kandang tangkar yang kita ternak diloloh oleh indukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya dimanapun berada. Salam peternak kacer Indonesia. Semoga pagi yang cerah ini kawan-kawan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan segala usahanya. Saya sehat, Anda pun sehat, dan yang sakit semoga disegerakan kesembuhannya. Amin. Nah kawan-kawan, di video kali ini kawan-kawan, saya akan menjawab dua pertanyaan dari kawan-kawan. Bertanya, Bang, apakah anakan kacer apakah bagus diloloh indukan atau diloloh oleh majikan, yaitu sang pemilik indukan daripada kacer tersebut? Oke kawan-kawan, sebelum video ini berlanjut, jangan lupa like dan subscribe di channel ini, klik tombol lonceng agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video menarik dari Banter Channel. Oke sahabatku semuanya, simak video ini. Dari pertanyaan ini kawan-kawan, ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Jadi diloloh indukan bagus, diloloh majikan juga bagus. Jadi majikan ini yang saya sebutkan adalah diloloh sendiri oleh sang majikan ketika panen dilakukan pada usia 5-7 hari, kemudian diloloh sendiri. Dan yang ini akan saya bahas adalah diloloh indukan. Kawan-kawan, apa bagusnya ketika burung kacer ketika menetas diloloh indukan sampai burung itu besar di kandang tangkar, kemudian sudah mandiri dipanen seperti itu. Ada baiknya, yang pertama adalah kawan-kawan, si burung kacer ini, anakan ini, yang ini tadi penampilan sehat baik fisik, jasmani ataupun rohani, itu yang dimiliki oleh sang anakan kacer tadi. Ketika diloloh indukan, burung akan tampil sehat. Kenapa saya bilang sehat? Karena sang indukan burung kacer, baik betina ataupun jantan, akan memberikan zat antibiotik kepada anakan burung kacer tersebut. Jadi burung ini tidak tampak lesu, tidak ada cacatnya, kemudian selalu memberikan antibiotik buat si anakan kacer. Dan yang ada kurang bagusnya adalah anakan kacer tersebut ketika diloloh oleh indukan, kemudian besar kita panen, burung tersebut pasti akan giras dan tidak akan kenal majikan. Seandainya kenal majikan, itu membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 2 atau 3 bulan. Itu pasti giras. Yang kemudian ketika kita panen, kita ambil lolohan, kita ambil trotolan tadi dari kandang tangkar, kemudian kita ambil untuk kita lakukan perawatan di kandang gantung, maka si burung tersebut tidak langsung makan biasanya agak macet. Dan kalau tidak kita cepat tangani secara baik, maka berdampak akan burung itu sakit seperti itu, karena sebab akibatnya adalah stres karena dia memasuki dunia baru untuk mengenal manusia seperti itu. Meskipun di dalam kandang tangkar dia sudah terbiasa mengenal manusia,
Tetapi yang ini akan burung trotolan tadi memulai langkah baru, yaitu adaptasi dengan lingkungan yang baru, yaitu kandang gantung seperti itu. Jadi ada plus minusnya ketika si burung kacer yang ada di kandang tangkar, yaitu yang kita ternak, diloloh oleh indukan. Kemudian bagaimana cara penanganannya agar si trotolan tadi yang kita angkat dari kandang tangkar agar tidak giras, kemudian agar cepat makan jangkrik sampai ngepur. Tentunya kawan-kawan memiliki perawatan khusus. Yang pertama-tama kawan lakukan di sini akan saya jabarkan ketika kita panen dari kandang tangkar, yaitu si burung tadi, baik yang sudah mandiri di kandang tangkar ataupun barusan belajar terbang, itu biasanya kesulitan adaptasi dengan manusia meskipun kita sebagai pemiliknya. Nah, langkah pertama ya kawan-kawan, yang pertama adalah burung tersebut ketika kita panen dari kandang tangkar, kita siapkan kandang gantung. Yang di dalam kandang gantung isinya adalah pur, kemudian jangkrik serta air minum. Berisik. Setelah itu kawan-kawan, setelah kita masukkan burung tersebut ke dalam kandang gantung yang sudah kita siapkan pakan dan minum berupa jangkrik ataupun kroto, kemudian burung tersebut kita gantung di ruang tamu ataupun ruang terbuka seperti ini, yang kira-kira tempatnya tidak sunyi, yaitu tempat lalu lalang manusia, lalu lalang anggota keluarga. Dan selama 3 hari burung tersebut lebih baik tidak usah dipegang ataupun dimandikan seperti itu. Nah, setelah 3 hari barulah kita persiapkan keramba untuk mandi. Kenapa tidak saya sarankan untuk menggunakan semprot? Semprot seperti yang ada di belakang saya ini kawan-kawan. Nah, semprot yang ada di belakang saya ini, jika kawan-kawan lakukan penyemprotan, yaitu dengan cara semprot spray, itu berdampak burung akan semakin giras, Nah, semprot ini kurang efektif sebenarnya untuk mandi burung, baik burung yang kita beli secara bahan hutan ataupun burung hasil tangkaran sendiri, seperti itu. Jadi kurang efektif, kecuali burung itu memang sudah dalam keadaan jinak dan terbiasa dengan mandi, semprot dipersilakan. Tapi ketika kita mendapatkan burung trotolan hasil dari tangkaran ataupun dari bahan hutan, sebaiknya kita persiapkan keramba. Biarkanlah si burung tersebut mandi dengan sendirinya. Itu tentang kita menjinakkan burung trotolan yang kita panen dari kandang tangkar dengan terapi, yaitu mandi. Yang kedua, sistem pemberian pakan. Kita memberikan pakan ini kawan-kawan ketika menjelang pagi pukul 7 ataupun 8. Di kandang gantung ini kita usahakan pakan jangkrik ataupun kroto ataupun pur burung yang kita berikan itu sebaiknya dikosongkan terlebih dahulu, kurang lebih selama 1,5 jam untuk kita gantung di luar, baik di dalam pengembunan ataupun saat mau mandi. Itu minum yang ada di cepuk, kemudian jangkrik kita kosongkan, dengan tujuan adalah agar si burung ini benar-benar lapar dan benar-benar mengharapkan makan. Nah, dengan kehadiran kita sebagai majikan, tentunya si burung akan mengharapkan pakan dari tangan kita. Nah, langkah yang pertama kawan-kawan, seperti yang saya sudah jelaskan di beberapa video cara menjinakkan kacer bahan hutan, itu terapinya sama saja ketika kita memberikan penerapan ke burung hasil tangkaran sendiri kalau dibesarkan oleh indukan. Nah,
bagaimana cara pemberian pakan jangkrik kepada trotolan yang kita rawat tadi, yaitu satu persatu jangkrik kita menggunakan lidi. Maaf ini saya ambil sedikit kawan-kawan ya. Ini kita persiapkan lidi yang kurang lebih 1 jengkal. Nah, 1 jengkal lidi ini kurang lebih kita tusukkan perut jangkrik di bagian pucuk lidi ini. Nah, kita sodorkan jangkrik tersebut ke dalam kandang gantung yang di dalamnya pastinya ada burung tarotelan ya. Ketika kita sodorkan seperti ini, maka si burung kacer yang kita rawat tadi, yang kita ambil dari kandang tangkar, secara tidak langsung sudah menyambar jangkrik yang ada di ujung lidi ini. Itu gunanya untuk apa kawan-kawan? Yaitu secara persuasif adalah untuk mendekatkan antara majikan dengan si burung, agar adaptasi antara kita dengan si burung semakin dekat. Lakukan ini kurang lebih 10 hari secara terus menerus setiap pagi. Nah, ketika si burung tadi sudah mencapai kenyang, kira-kira 7 ekor jangkrik, terus kita lakukan. Nah, ketika sudah kenyang, barulah cepuk yang isinya pur, kemudian jangkrik tersebut yang akan kita persiapkan. Setelah kita melakukan lolos seperti ini kawan-kawan, maka jangkrik tersebut kita campurkan ke dalam pur yang telah kita siapkan. Maksud dan tujuan adalah ketika burung memakan jangkrik tersebut, secara tidak langsung sudah ikut makan pur. Jadi sebaiknya kroto ataupun jangkrik dicampur jadi satu dengan pur. Ini tujuannya untuk mengajarkan si burung kacer mengenal pur. Jadi jika di kandang tangkar burung kacer tidak mengenal pur, dan di kandang gantung kita ajarkan si burung untuk mengenal pur dan akhirnya makan pur secara mandiri. Begitu kawan-kawannya. Jadi itu penjelasan dari saya. Meloloh, itulah kawan-kawan ya, penjelasan dari saya. Plus minus burung kacer trotolan yang besar di kandang tangkar yang diloloh oleh indukan kacer tersebut. Jadi ketika burung tadi diloloh oleh indukan, burung tersebut sehat karena indukan ini selalu memberikan perhatian, kehangatan, adaptasi antara indukan dengan anaknya itu selalu insting hewaninya terlalu dekat. Maka si indukan tadi selalu memberikan zat antibiotik agar anak-anaknya selalu tampil sehat. Jadi ada baiknya dan ada minusnya, yaitu burung yang kita panen dari kandang tangkar lumayan deras, dan kita juga lumayan di dalam menunggu perawatannya tersebut. Sahabatku semuanya, nah, bagaimana ketika burung lolohan yang kita panen pada usia 5-7 hari kemudian kita loloh oleh tangan kita sendiri? Nah, yang pastinya kalau burung yang kita panen pada usia tersebut 5-7 hari kita lolos sendiri sampai burung tersebut mandiri, yang pastinya burung tadi jinak, insya Allah jinak, karena kita besarkan secara mandiri oleh sang majikan. Kita berikan jangkrik, kita berikan pur, mau tidak mau keringat yang ada di tangan kita ini, si burung tersebut sudah hafal baunya tangan kita ini dengan burung yang kita rawat. Cuman ada minusnya kawan-kawan ya, kadang-kadang banyak kalangan para penangkar yang tidak memperhatikan faktor kekurangan gizi, kemudian vitamin, kemudian kalsium, sehingga kerap sekali trotolan yang kita rawat ini berdampak akan sakit kekurangan gizi atau yang disebut nyilet, bahkan sampai terjadi kecacatan fisik, kaki pengkor seperti itu. Karena
kalsium dan antibiotik yang kita berikan itu kurang perhatian seperti itu. Beda sekali dengan burung yang dibesarkan oleh kedua indukan. Jadi ada plus minusnya kawan-kawan ya. Jadi ketika burung tersebut kita lolos secara mandiri, sebaiknya kita perhatikan dari pakan ataupun minum yang kita berikan. Cara meloloh anakan burung kacer, kawan-kawan bisa lihat di channel YouTube saya, video-video yang sudah lewat. Kawan-kawan bisa lihat bagaimana cara merawat kacer lolohan sampai trotolan agar menjadi jos. Kawan-kawan bisa simak. Oke kawan-kawan, demikian tadi yang saya jelaskan plus minusnya burung yang kita rawat baik diloloh indukan ataupun diloloh oleh majikan. Kawan-kawan bisa lakukan sendiri di rumah dan kawan-kawan bisa rasakan. Jadi saya sendiri juga ketika panen burung, ketika usia 7 hari saya sudah melakukan panen, kemudian saya lolos sendiri berupa pakan dan minum. Selalu saya perhatikan agar hasil trotolan itu tambah sehat dan burung tidak sakit dan berdampak dengan mati. Kemudian kita harus tetap meningkatkan hasil produktivitas kita di dalam dunia tangkaran tetap maju. Nah, seperti itu. Bagi kawan-kawan yang merasa tangkarannya lama tidak berproduksi, 5 bulan, 6 bulan, kemudian ketika dijodohkan lama tidak berproduksi, sebaiknya kawan-kawan membuka hati, merubah pola pikir agar kawan-kawan memiliki langkah agar cepat ganti indukan tersebut dengan cara mengganti indukan yang baru. Indukan-indukan dari saya ini kawan-kawan sangat rekomendasi sekali buat kawan-kawan. Sudah banyak kawan-kawan di media sosial Facebook yang menerima sepasang indukan dari kandang jago natar. Mereka tidak butuh waktu lama, burung tersebut berproduksi dengan baik. Seperti itu. Kawan-kawan bisa kunjungi Facebook saya, yaitu Facebook kandang jago natar dengan nomor WA 0896 6965 3500. Sepasang indukan saya berikan dengan harga 1.500.000 ongkir sesuai tujuan. Kacer-kacer yang saya kirim asli Sumatera, dan semua kacer yang saya kirim tidak ada yang mudah, semuanya mapan dan semuanya saya pastikan gacor-gacor semua, seperti burung yang ada di belakang saya ini. Ini juga saya persiapan untuk kawan-kawan yang ingin sepasang kacer indukan siap produksi, saya kirim. Masalah gacor, masalah mapan, masalah jinak, jangan ditanya, sesuai keinginan kawan-kawan akan saya kirim. Oke sahabatku semuanya, sampai di sini dulu. Tunggu video-video menarik dari Batur Channel. Batur Channel memberikan yang terbaik buat kawan-kawan agar kawan-kawan sukses di penangkaran masing-masing. Terima kasih. Salam peternak kacer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Bye bye.